Saudara, tapi peninggalan ibu saya sama adik saya. Sampai sekarang gak ada omongan atau gimana gitu. Padahal saya juga kekurangan. Mohon solusinya Bu ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban bukan untuk yang bertanya saja. Tapi dalam hidup ini selalu ada yang seperti itu. Ada yang seperti adik yang menyimpan harta warisan atau yang lagi dipasrai diamanati harta warisan. Ada yang lain yang membutuhkan. Mungkin saja terjadi dalam rumah Anda seperti itu. Maka kami tidak menjawab untuk yang bertanya. Maka hei keluarga yang saat ini telah dipasrai atau memegang harta warisan, harta peninggalan. Apakah rumah pusaka yang Anda tempati? Maka ketahuilah, itu harta peninggalan itu milik bersama. Jika ayahmu meninggal atau ibumu meninggal, maka yang ditinggal oleh ibumu adalah harta waris. Maka kami ingatkan kepada siapapun yang saat ini yang merengkuh, yang lagi diamanati, misalnya rumah pusaka atau harta apapun, maka hendaknya segera Anda membuka diri untuk mendiskusikan dengan yang lainnya untuk menyelesaikan tentang warisan. Sebab biasanya yang lain yang tidak mengurusi itu bertanya tidak enak. Tapi dibalik ketidakenakan itu setan bermain. Sehingga tiba-tiba marah dengan adiknya. Padahal adiknya pun kalau ternyata ditanya, mungkin sangat terbuka. Bang, gimana masalah warisan? Bisa saja, ayo segera dibagi. Biar kenapa? Mau ngapain? Kucing biarkan, mau apa? Ya, kita tidak ingin ada orang ganggu. Kucing dan biarkan dia kucing. Mulai kemarin ada orang kucing jalan dipegang, dikeluarin. Kenapa? Dikeluarin, biarkan saja. Kucing tidak gigit kok. Nah, Nabi senang kalau ada kucing berkeliaran, memang tawafin. Jangan biasa dengan wah, sepinggirin, kecuali mau gigit kamu tuh. Jangan biasa itu. Biarkan dia. Nggak ganggu kok, ganggu tak? Nggak kan? Ya sudah, biarkan. Yang ganggu malah kamu yang ganggu tuh. Baik. Jadi waris itu setannya gede, sehingga kadang mohon maaf, adik cuma bertanya, bang, rumahnya gimana? Kenapa? Nah, ini belum apa-apa, naudzubillah. Maka kami ingatkan kepada semuanya, harta peninggalan hendaknya segera diselesaikan, hendaknya segera dibagi, atau paling tidak didudukkan permasalahannya. Mungkin ada yang seperti tadi, ada abangnya adalah sangat butuh, maka seorang adik yang saat itu menguasai bukan berarti merampas, menguasai karena diamanati, hendaknya bertanya pada abang, gimana bang? Segera ditanya, karena takut abangnya membutuhkannya. Dan jangan sampai tidak dibagi, naudzubillah. Kalau tidak dibagi, ini perpanjang kisahnya menjadi sebab permusuhan yang panjang sampai anak cucu. Makanya membagi waris hendaknya secepatnya. Dan ingat, kami beri rambu-rambu kepada siapapun, jika dalam rumah Anda ada orang yang ingin membagi waris, maka hendaknya Anda orang pertama kali menyambut. Jangan mengganjeli, jangan bikin gelisah. Ingat, jangan jadi setannya. Jadi kalau ada saudara yang mengatakan, bang, warisan gimana dibagi? Ayo deh, bismillah, ayo segera, biar enak. Jangan ada yang aneh-aneh. Yang mengangkat suara itu adalah telah berada di ubun-ubunnya iblis. Karena dari situlah nanti akan menjadi permusuhan, peperangan. Jadi kalau ada pembagian waris, kalau Anda pengen tahu, lihat iblisnya yang paling angkat suaranya. Nanti saya keras bunyi karena saya ngurusi banyak sekali. Nggak beres-beres hanya gara-gara iblis tadi itu. Kalau pembagian waris itu harta yang penuh berkah. Karena itu harta berkah, harta orang tua, rezeki nomplok, kita tidak usah kerja, tiba-tiba pindah kepada hak milik kita. Maka terima dengan baik, lembut hati dengan saudara. Jangan mengangkat suara dengan saudara. Dan pastikan Anda yang paling mengatakan, yang sering mengatakan gimana baiknya. Sehingga dengan kelapangan hati Anda, itulah yang menjadikan berkah. Biarpun mungkin Anda akan diberi di tempat yang paling pojok, yang seolah-olah tidak akan ada nilainya. Akan tapi karena kelapangan hati Anda, Allah akan berikan nilai, akan menjadikan tempat tersebut berkah dan bernilai. Jadi urusan waris jangan sampai ngangkat suara, hati-hati. Kelihatan, biasanya ngangkat suara Anda pengen tahu, yang paling kuat ibadahnya, yang paling pinter biasanya, bahkan yang paling kaya kadang-kadang, itu iblisnya itu, iblis waris. Dan itu bukan Anda. Sehingga saya keraskan begini, karena saya capek ngurusi begitu, nggak beres-beres. Biarpun saya ceramai 2 jam, ke mulut keluar busa, tetap saja kelihatan aja iya, di belakang itu setannya berantem lagi, ngajak berantem lagi.
Saya kerasin begini supaya Anda tidak masuk wilayah ini. Segera bagi itu waris. Bahkan kadang mengatakan, bapaknya meninggal dunia, ibunya masih hidup, nggak mau bagi waris. Kenapa? Ibu masih hidup. Ini bahaya lagi. Terus ibunya suruh mati. Bagi waris, ibu dapat bagian. Makanya serahkan pada ahlinya, orang berilmu ngerti. Jangan sampai menunda-nunda. Kalau memang itu perusahaan bikin saham. Kalau dibagi tentu cara kalau dibagi mungkin hancur. Dijual dengan cara yang benar. Artinya segera. Dan intinya ini loh, di saat ada pembagian waris, pokoknya Anda jangan mengangkat suara. Anda jangan bikin orang yang paling ribet. Akan jadi duri Anda itu. Naudzubillah, iblis menjadi sebab permusuhan. Ingat, ternyata kadang-kadang yang model begini yang kelihatannya ahli ibadah, yang paling sering ngaji kadang-kadang. Sengaja saya begitu kan biar Anda tidak begitu. Karena saya paling pusing dengan urusan waris ini. Wah, dia paling pinter, mondok paling lama, tapi paling setan dia. Dia paling lama mondok. Subhanallah. Innalillah. Karena apa? Iblis akan masukkan ke neraka lewat ini, lewat warisan ya. Makanya ini perlu disampaikan dan kami menyampaikan dengan keras begini supaya dirasa, supaya Anda tidak masuk wilayah ini. Ini wilayah neraka. Kalau pembagian waris, jadi Anda orang pertama kali senyum. Oke adik, bismillah. Karena Allah. Abang di mana? Sudahlah, yang baik saya gimana? Kalau memang bagi-bagi tempatnya agar itu di cara yang baik deh. Mungkin karena tempatnya 3 sudah dibagi 3, cuman ada yang kurang lebihnya. Sudah dah dibagi aja. Bismillah, yang A, B, C, yang satu siapa? Pokoknya enak aja deh. Saya gampang aja lah. Kalau Anda yang paling gampang dalam bagian waris, lihat Anda yang paling berkah dalam hidup Anda. Karena Anda telah menjaga keluarga Anda. Anda telah pertama adalah kebaikan Anda menjaga saudara-saudara Anda. Yang kedua adalah Anda telah menerima rizki yang Allah berikan melalui waris tadi dengan penuh kegembiraan. Itu tanda menghormati, menghargai pemberian orang tua. Ini kebaikan yang banyak. Tapi itu yang suka rewel tuh. Coba perhatikan saja. Yang biasa ribut dalam waris biasanya orangnya paling pinter. Hati-hati, sengaja saya gitukan karena memang biar sadar tuh manusia. Yang paling pinter, yang paling ibadah, ternyata masyhur Senin Kemis. Tahajudnya nggak putus-putus. Waduh, ngajinya top. Setiap hari, setiap seminggu khatam Quran. Rajin umroh di sini. Tapi kalau sudah urusan waris, waduh, semuanya innalillah. Kemudian saya tambahkan, jika suamimu atau istrimu lagi bagi waris, jangan jadi setan juga. Ternyata banyak ruwet itu gara-gara pendampingnya. Sudah akur, sudah oke, pulang ke rumah berubah gara-gara istrinya yang ngomong, ngapain kamu menikah dengan iblis itu? Sudah sepakat di keluarga mau dibagi bagus, ini salah satu anak laki-lakinya pulang ketemu istrinya, berubah. Bang, ditunda dulu, jangan deh. Istri model apa ini? Di rumah ngeracuni ini. Maka Anda kalau punya suami bagi waris, ajari suamimu agar semakin lebutannya. Abang, ini berkah. Abang jangan banyak suara. Abang jangan rewel. Abang jangan ngangkat suara. Abang harus paling lembut. Gitu. Sama. Jika istri Anda membagi waris, maka Anda motivasi dia. Sayang, harus jangan ribut, jangan ini. Bukan racuni, naudzubillah. Ini kita menemukan di lapangan. Anda mungkin tidak pernah menemukan begitu karena jarang orang tanya kepada Anda. Kita ini tempat yang ngadu. Pusing saya dengan model begitu. Dan sebabkan kadang di antara yang saya jangan menduga ini. Yang paling jahat sudah ketahuan ini kayaknya. Yang paling dalil, paling bisa nyebut Quran, hadis Nabi, wah kayaknya waduh. Ini kadang-kadang begitu. Sengaja saya tekankan begini karena apa? Banyak. Itu setannya, itu iblisnya. Tolong ya waris, pecah belah gara waris. Pondok pun berantem gara-gara rebutan kantin pondok loh ya. Ustaz muda sama ustaz muda berantem itu. Bapak kiai meninggal dunia, punya anak kiai muda 2. Rebutan kantin pondok gak habis-habis. Rebutan tamu ini, tamu rebutan. Tamunya bawa pisang sama beras 1 kilo. Ini di penjaga, jadi penerima tamunya sudah langsung dibilangkan, jangan ke abang, belok kiri. Innalillah, ini model-model apa kayak itu. Sengaja saya keraskan begini, saya sedih, kenapa? Susah untuk diselesaikan. Kalau sudah keras hatinya, susah diselesaikan. Enggak, beratnya menyelesaikan. Dan kami mungkin sudah ngomong, sampai berkali-kali kan kita. Sudah ketemu lagi beres. Belum Buya. Loh katanya oke. Iya Buya, oke depan Buya. Keluar balik lagi. Terus, nasihati lagi. Oke, enggak beres lagi. Allah. Ya, semoga Anda menjadi ahli surga semuanya. Jangan merebut waris. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi yang berebut waris. Efeknya besar itu, merebut waris itu. Durhaka ke orang tua, ngambil hak orang lain, memutus dari persaudaraan, menjadikan tidak indah dalam keluarga. Nggak enak reuni.
Hati-hati. Sadar, yang rebut waris sadar. Jangan teruskan begitu. Jangan senang masuk neraka. Semoga Allah menjadikan Anda ahli surga Allah. Allahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.